Untuk membahasnya sudah ada di Studio Kompas TV, Stefanus Warsito, Chief Risk Officer dari Modalku. Selamat pagi, Selamat Mas pagi, Stefan. Mas Ibram. Baik, pertanyaan pertama soal saat ini sudah berkembang, apalagi soal pendanaan fintech ini. Sebetulnya apa perbedaan antara perbankan konvensional dan fintech ini, Mas Stefan? Mungkin sebelum saya menjawab tentang perbedaan dari keduanya, saya sedikit kasih gambaran tentang apa itu sih fintech. Karena baru-baru ini fintech booming, terutama di Indonesia. Fintech kepanjangan dari financial technology. Itu adalah industri baru yang hadir di Indonesia dalam bergerak dalam layanan keuangan yang berdasarkan basisnya adalah inovasi dan teknologi. Ya, dengan adanya inovasi dan teknologi ini, maka kebutuhan masyarakat atau masalah yang terjadi dalam masyarakat saat ini yang belum bisa terjawab atau terpecahkan oleh konvensional bisnis bisa diselesaikan oleh fintech. Salah satu contoh fintech adalah lending business, payment channeling, investasi, bahkan financial planner. Contoh real adalah Modalku. Ya, Modalku adalah platform peer-to-peer lending pertama di Indonesia. Kami lahir Januari tahun lalu 2016. Kita adalah platform yang memberikan layanan atau mempertemukan borrower dan lender. Orang yang menginginkan pinjaman untuk modal usahanya dengan orang yang akan memberikan pinjaman dengan ekspektasi bunga-bunga tertentu. Kita menemukan dalam satu platform dan kita memberikan fokus, memberikan layanan terhadap masyarakat di segmen UMKM, di mana saat ini segmen UMKM ini mungkin belum dapat di-serve oleh perbankan. Nah, gitu. Ini layanannya jika soal pinjam modal, meminjamkan modal, ini mirip juga perbankan. Apakah nanti tidak akan tumpang tindih dengan perbankan konvensional, Mas Dewan? Saya sebelum terjun di dunia fintech ini, saya sudah mempunyai pengalaman sekitar 12 tahun di perbankan. Dan kalau kita lihat, perbankan banyak memberikan pelayanan untuk pada awalnya untuk corporation, memberikan pelayanan pinjaman untuk mortgage, credit card. Muncullah bisnis modal baru, multi financing, yang memberikan layanan terhadap consumer, yang memberikan pinjaman untuk dunia otomotif, asuransi, consumer good. Demikian juga dengan fintech saat ini. Mereka akan hadir menjawab kebutuhan masyarakat yang ada saat ini dan belum terpenuhi. Dan kalau dilihat dengan perkembangan waktu, multi finance yang sudah ada duluan, itu tidak pernah menggantikan sistem perbankan. Justru yang ada, mereka adalah saling melengkapi. Karena tadi seperti saya bilang, fintech ini banyak masuk di segmen yang belum atau tersentuh oleh perbankan, sehingga kita saling melengkapi. Itu artinya fintech ini punya pangsa pasar sendiri, segmentasi pasar sendiri dengan perbankan konvensional? Betul, salah satu Modalku segmen pasar kita adalah UMKM ya, yang tidak mempunyai anggunan dan akan sulit memberikan pinjaman ke bank, atau bisnis modelnya pun masih baru, ya 1-2 tahun, dan fleksibilitas jangka waktu pinjaman juga yang jauh lebih pendek dibandingkan perbankan yang ada. Itu lebih mudah daripada perbankan, terus syarat-syarat yang diajukannya ya? Secara proses, dunia fintech karena kita basisnya teknologi akan jauh lebih simple, ya, akan lebih cepat karena kita menggabungkan konvensional bisnis proses dengan adanya teknologi, ya, dan inovasi-inovasi seperti elektronik data, mobile data, sosial media, partnership dengan beberapa e-commerce bisnis, itu yang akan mengenable kita bisa melengkapi kebutuhan masyarakat. Tapi selain dokumen fisik atau dokumen elektronik yang juga dihadirkan oleh Modalku misalkan dari fintech ini, apakah ada juga cek visualnya seperti apa kemajuan usaha salah satu nasabah? Pasti ada, karena pada waktu kita memberikan pinjaman terhadap nasabah, kita harus memastikan eksistensi of the nasabah itu sendiri. Dan dalam proses peminjaman dana melalui Modalku, kita juga melakukan relationship
bulanan untuk bertemu dengan nasabah, menanyakan gimana bisnisnya, apakah masih terus berkembang atau mendapatkan masalah atau situasi tertentu yang kita bisa berikan over solusi-solusi terhadap permasalahan mereka. Baik, Mas Stefan, bisnis fintech ini sudah mulai berkembang di berbagai negara di dunia, bahkan di Cina 10 tahun terakhir pesat sekali. Di Indonesia pun bisa kemungkinan terjadi pesat. Ini apakah ada kemungkinan akuisisi antara perbankan konvensional terhadap fintech ini? Oke, berbicara tentang akuisisi, ada satu data menjelaskan 25% global bank yang ada di dunia itu tertarik untuk membeli atau mengakuisisi fintech. Fintech itu sendiri sangat baru di Indonesia, ya baru 1-2 tahun terakhir ini. Tetapi fintech seperti peer-to-peer lending itu sudah ada di negara maju seperti Amerika, UK, China, itu 10 tahun yang lalu. Dan salah satu peer-to-peer lending terbesar di China itu sudah diakuisisi oleh Standard Chartered. Bahkan di Meksiko ada satu fintech yang berbasis payment channeling itu diakuisisi oleh conventional institution or financial institution di Meksiko. Baik, itu artinya tidak menutup kemungkinan jika nanti ke depan perbankan konvensional akan menggunakan layanan teknologi yang dihadirkan oleh fintech untuk melayani perbankannya, seperti itu? Yes, salah satu contoh modalku sendiri ya, di masa-masa awal kita sudah bekerja sama dengan Bank Sinarmas. Ya, jadi kita bekerja sama dengan Bank Sinarmas dalam bentuk kita membentuk escrow account untuk nasabah-nasabah kita yang membantu memberikan pinjaman pada waktu mentransferkan dananya itu tersimpan di escrow account yang tidak bisa digunakan sembarangan oleh siapapun kecuali nasabah itu sendiri. Jadi memastikan dana yang ada di sana itu aman. Itu artinya dari fintech pun ketika sekarang bicara soal layanan perbankan tentu juga memperhitungkan soal resiko kredit juga, betul seperti itu. Pastinya resiko kredit tadi ya di awal kita banyak menggabungkan juga nilai-nilai konvensional proses yang ada. Baik. Bertemu dengan nasabah, ditambah kecepatan teknologi dan inovasi di data partnership itu akan meminimais tingkat resiko yang bisa terjadi terhadap pinjam di fintech ini. Baik, terima kasih Mas Stefan telah bergabung bersama kami di Studio Kompas TV.